Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per hektar paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati. Karena kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa lahan yang subur, tenaga kerja yang produktif, dan sinar matahari yang berlimpah sepanjang tahunnya. Kelapa sawit sangat berperan penting terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia karena minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit pada umumnya digunakan pada industri pangan atau non-pangan. Pada industri pangan, minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku membuat minyak goreng, margarin, lemak khusus, dan sejenis kuenya. Pada industri non-pangan, penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan pembuat sabun deterjen, bahan baku pemesin diesel, dan kosmetik melalui proses hidrolisis. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke berbagai negara seperti negara-negara Eropa, Amerika, serta beberapa negara di Asia lainnya. Prospek minyak kelapa sawit di jalanan dunia cukup menjanjikan mengingat kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan minyak kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan. Di samping itu, hal tersebut juga untuk memperhatikan pemerataan. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya. Dari sisi lain, keberhasilan pembangunan perkebunan yang berbasis agribisnis, kelapa sawit diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat maupun antar daerah. Nah, untuk pohon industrinya, minyak sawit kasar itu mengandung olein, asam amino, PFAD, vitamin A dan E, karonkim, stearin, protein serat tunggal, terus trigliserida, digliserida, monogliserida, asam lemak, lipase, dan lain-lain. Nah, dari kandungan-kandungan berikut bisa menghasilkan bahan-bahan yang berguna. Contohnya dari olein bisa dimanfaatkan atau bisa diolah menjadi minyak goreng, minyak salad. Lalu metil esternya itu bisa dijadikan biodiesel sama surfaktan. Contoh lainnya dari PFAD itu bisa dijadikan sabun cuci, metil esternya juga bisa dijadiin biodiesel, terus fat powder sama cocoa butter substitute atau CBS. Nah, contoh lainnya dari stearin, margarin, shortening, vegetable ghee, terus bisa dihasilkan sabun juga, kosmetik, dan lain-lain. Lalu contoh lainnya dari asam lemak yang dihasilkan dari kandungan kelapa sawit minyak sawit kasar, yaitu menghasilkan fatty alkohol atau surfaktan, terus fatalit soap, metil esternya jadiin biodiesel atau surfaktan, sabun, sama food emulsifier. Nah, bahan-bahan atau kandungan-kandungan yang dihasilkan dari minyak sawit kasar itu bisa dimanfaatkan atau bisa diolah lagi menjadi bahan yang berguna untuk kehidupan manusia. Analisis nilai tambah kelapa sawit. Tahapan pengukuran nilai tambah dengan metode Hayami. Konsep nilai tambah merupakan pengembangan dari suatu produk atau komoditas yang diakibatkan terjadinya penambahan input atau mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Perbedaan nilai tambah dalam suatu rantai pasok diakibatkan oleh perbedaan perlakuan terhadap produk. Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung nilai tambah adalah metode Hayami. Dalam penelitian ini, hasil perhitungan nilai tambah tersaji dalam tabel 2. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai tambah pada petani sebesar 18,6%, pedagang 20%, dan pabrik 28%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa petani swadaya memiliki nilai tambah paling rendah di antara pelaku lainnya. Gambar 1 menunjukkan grafik perbandingan nilai tambah antara pelaku rantai pasok kelapa sawit. Jadi
Kesimpulan yang didapat adalah kelapa sawit merupakan tanaman paling produktif dengan produksi minyak per ha paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati. Kelapa sawit berperan penting terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, dan Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan pembangunan perkebunan berbasis agribisnis. Kelapa sawit ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Kelapa sawit dapat dikembangkan menjadi beberapa produk yang menghasilkan nilai jual lebih tinggi. Dalam proses pengembangannya diperlukan kreativitas dan inovasi. Dua hal inilah yang menjadikan kelapa sawit lebih berguna bagi kehidupan nyata di masyarakat.